Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Saya lakukan ini atas atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani menghadapi orang-orang ini. Siapa saja sih bang nama-namanya? Waduh, kan ada beberapa nama yang disebutkan semalam itu, ada sekitar 26 atau 27 nama. Itu baru sebagian dari menurut dia yang disebutkan, melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ternama di Republik ini. Ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka kasus korupsi di tubuh BGN, Sony Sonjaya menyatakan siap membongkar kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG periode 2025-2026. Lewat kuasa hukumnya, Krishna Murty, Sony secara resmi berencana mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Mari kita bahas. Kuasa hukum Sony, Krishna Murty, mengungkapkan kliennya merasa terus disudutkan dan diposisikan seolah-olah menjadi otak utama di balik kasus korupsi dalam program MBG. Niat untuk menjadi justice kolaborator telah disampaikan Sony secara langsung kepada penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan pada Kamis 4 Juni 2026 malam. Rencananya surat permohonan resmi akan diserahkan pada Senin 8 Juni 2026. Purnawirawan polisi yang terakhir berpangkat Inspektur Jenderal ini berjanji akan membongkar nama-nama besar dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang menekan dirinya dan turut menunggangi proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini. Merespon potensi pengungkapan fakta dari tersangka, Kejaksaan Agung menyatakan sikap terbuka terhadap informasi baru yang dapat memperterang perkara ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menegaskan bahwa timnya juga terus bergerak cepat pasca penetapan tersangka. Masih bergerak, karena kita baru penetapan tersangka selama 1 hari ya, baru 1 hari sehingga ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti dimanapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti. Adapun permohonan untuk menjadi justice kolaborator nantinya akan ditentukan oleh penyidik bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk menilai apakah keterangan yang diberikan tersangka memang signifikan guna membongkar jaringan korupsi yang lebih luas. Berdasarkan temuan penyidik Jampitsus, korupsi BGN ini diduga dilakukan secara terstruktur melalui beberapa modus. Salah satunya keterlibatan yayasan-yayasan mitra yang tidak memenuhi syarat kelayakan, namun tetap bisa diloloskan. Nah, itu sedang gini. Jadi itu salah satu materi kita, materi penyidikan kita. Jadi ada yayasan-yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra, seperti itu kan. Tapi kemudian kenapa itu bisa menjadi mitra? Berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini. Kejaksaan Agung juga menemukan adanya dugaan aliran dana insentif yang diselewengkan. BGN diketahui memberikan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari kepada mitra SPPG. Diduga yayasan yang ditunjuk secara melawan hukum tersebut menyetorkan kembali keuntungan atau semacam sistem cashback ke jaringan para terduga pelaku. Penyidik juga menemukan penyusunan kerangka acuan kerja, pengadaan barang dan jasa yang tidak didasarkan pada kebutuhan real program MBG di lapangan. Sejumlah pengadaan barang tersebut syarat markup anggaran, diantaranya 21.801 unit motor listrik, 31.000 unit tablet, 32.000 pasang sepatu, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Publik kini menanti akankah nyanyian Sony Sonjaya kelak mampu menyeret aktor-aktor intelektual dari kalangan elit kemeja hijau, atau ini sekedar manuver untuk meringankan jerat hukumnya sendiri.